Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nanda Surya Safitri dari program studi S1 Psikologi Unisba Yogyakarta, dan aku asal Kalimantan Timur. Halo, aku Salma Fidausya, biasa dipanggil Salma. Aku dari prodi S1 Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta. Aku asalnya dari Purworejo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Yulianti dari Admisi Unisa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda dari Biro Admisi Unisa Jogja. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ahmad Fauzan. Saya dari prodi D4 Anestesi, asal daerah Sulawesi Tenggara. Terakhir tadi telepon, nanya gimana kabar, terus sehat, obatnya gimana, susu, dan lain-lain. Itu aja sih sewajarnya seorang ibu perhatiannya. Barusan sih, tapi lewat chat, nggak telepon atau apa. Paling kalau telepon tadi malam. Tadi malam saya sering telepon, baik itu melalui adik saya, karena kan kadang posisi rumah jauh di daerah terpencil, jadi sinyalnya kurang bagus di sana. Kadang saya SMS, kadang saya telepon, cuman ya tanya kabar, gimana, makan apa hari ini. Tadi malam saya baru aja ngobrol dengan ibu. Karena sekarang anak ini sudah menjadi ibu juga, jadi setiap hari itu pasti mama telepon buat nanyain cucunya. Dan kadang anak ini yang udah jadi ibu juga gak selalu bisa angkat teleponnya, masih mementingkan diri sendiri. Minta maaf ya, Ma. Cerita cukup sering, cuma nggak sering-sering banget. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang mau aku ceritain, kayak misalkan hari ini tuh lagi ngapain, atau kayak kalau misalkan hari ini lagi capek, itu juga kadang cerita. Atau ya cuma bilang aku lagi capek, habis nugas, terus ya kayak gitu aja sih. Kalau berbagi cerita sama ibu, saya dulu itu jarang banget. Soalnya saya orang yang tidak dekat sama ibu saya. Ibu juga orangnya sibuk. Tapi belakangan ini saya jadi dekat sama ibu. Mulai dari kuliah, saya mulai menceritakan, saya mulai terbuka sama ibu saya. Jadi kalau ditanya seberapa dekat, mungkin ya nggak dekat-dekat banget lah, karena belum lama ini saya dekat sama ibu saya. Kalau bareng otomatis sering. Pas masih kecil pun sering, sampai sebelum menikah sering. Tapi memang kalau kondisinya setelah nikah, ya nggak begitu sering. Emang ada batas-batas, tapi kadang tuh pengen terus cerita sama mama, tapi takut kalau cerita-cerita itu bakal nyakitin hatinya mama, bahkan bikin mama kepikiran, karena mama gak mau semakin tua juga kesehatannya semakin menurun. Kayaknya hampir tiap waktu sih, paling sekedar berbagi cerita gimana kuliahnya, gimana skripsinya, karena kebetulan aku udah semester akhir, jadi hektik-hektiknya masalah skripsi gitu. Ya, berbagi cerita secara langsung mungkin
jarang ya, karena saya kan merantau gitu ya, pulang 1 tahun sekali. Kalau misalkan pulang ya hampir setiap hari. Saya pulang 1 tahun sekali itu biasanya di hari Lebaran, Idul Fitri. Jadi kalau misalnya saya pulang, saya jarang tidur di kamar sendiri. Pasti saya tidur di depan TV sama ibu, ngobrol, curhat, bantu-bantu kalau bangun, pasti bantu masak, ya sambil ngobrol sambil curhat. Itu saya lakukan 1 tahun sekali. Sebenarnya saya iri dengan teman-teman yang setiap hari bisa ngobrol dengan orang tua langsung, curhat, isi hatinya langsung. Kalau saya kan saya curhatnya cuma bisa 1 tahun sekali secara langsung. Kalau misalkan telepon, kadang saya nggak terlalu terbuka karena saya takut menambah pikiran mereka karena kan jauh. Ya kalau lewat telepon paling saya berbagi ceritanya yang bahagia-bahagia, saya lagi main, saya lagi baik-baik aja. Jarang kalau saya mengungkapkan semuanya sama ibu, itu jarang. Kecuali kalau pas pulang baru saya cerita semuanya, karena secara langsung menurut saya itu lebih, ya saya pikir lebih nggak apa gitu. Kalau misalnya secara telepon saya takut membuat pikiran mereka aneh-aneh karena kan saya jauh dari orang tua. Momen paling berkesan bersama ibu itu waktu sarapan sih. Waktu makan-makan bareng ibu sih, waktu ya nyantai-nyantai bareng ibu, waktu ngeteh bareng ibu. Mungkin waktu aku pulang kampung bisa ngobrol bareng ibu berdua doang. Itu sih momen paling berharga. Nggak yang kayak aku bisa liburan sama ibu, nggak. Mungkin momen yang paling berharga cuma itu doang. Kalau dari saya sendiri ya, momen yang paling berkesan dari ibu tuh kurang sih sebenarnya. Soalnya sejak kecil saya jarang banget ngabisin waktu sama ibu. Cuman ya kalau ibu dari kantor terus pulang, yang paling dicari pasti anaknya. Jadi mungkin momen yang paling berkesan bagi saya hal sederhana, yaitu ketika ibu pulang kantor kemudian mencari kami anak-anaknya. Saya setiap momen bersama ibu itu sangat berharga. Simple aja, misalkan kalau lagi pulang saya temenin dia belanja ke pasar, itu bagi saya ada momen sangat spesial. Memberikan hal-hal kecil, mungkin beliin kado di hari ulang tahun, memberikan surprise, kasih kue ulang tahun. Kebetulan kemarin pas Idul Fitri saya pulang karena pandemi, jadi pas di hari ulang tahun kedua orang tua saya, karena ulang tahun itu berdekatan tanggal 6 dan 7. Jadi saya bersama adik saya juga yang memberi kue ulang tahun, beri kado. Itu ada hal-hal momen yang pas itu ya, masih menunjukkan salah satu hal sebenarnya sepele tapi itu ya yang bisa saya lakukan gitu, pas lagi di rumah. Kalau misalnya dari rantauan yang sekarang ini jauh dari rumah, ya saya by telepon. Saya tidak pernah selama saya rantau semenjak saya kuliah di 2016 ya, saya merantau ke Jogja itu 2017. Saya tidak pernah mengabarkan hal-hal yang mungkin membuat mereka khawatir. Misalkan, Bu, saya lagi sakit, saya nggak pernah mengabarkan seperti itu. Saya pasti mengabarkan ke mereka kalau saya baik-baik aja, saya di sini sehat, terus punya teman. Nggak pernah menceritakan hal-hal yang sedih ke mereka, karena saya nggak mau mereka kepikiran. Karena ibu saya orangnya kalau misalkan anak-anaknya tahu ada yang sakit, dia di sana juga pikiran nggak mau makan, mau tidur. Jadi saya ya udah yang baik-baik aja gitu. Kecuali nanti pas pulang terus saya ceritakan semuanya. Selama pandemi ini aku udah pernah sakit demam selama 3 kali. Jadi selama aku pulang ke Kalimantan, aku udah pernah demam 3 kali, dan yang terparah adalah demam yang terakhir kali sebelum pulang ke Jogja. Itu antara sekitar bulan
September kalau nggak salah. Jadi waktu itu aku demam tinggi, sempat mau dibawa ke rumah sakit, namun karena memang pandemi, jadi ayah nggak ngebolehin karena udah lihat situasinya baik di puskesmas ataupun di rumah sakit terdekat gitu. Dan waktu aku lagi demam-demamnya dan aku nggak bisa makan, aku cuma makan sehari sekali. Ibu itu rela nungguin di depan kamar, tidur di luar. Terus ya waktu aku muntah, ibu dengan sigapnya untuk apa ya, untuk membersihkan muntahan aku sih. Walaupun aku sendiri ngerasa itu jijik, tapi ibu itu langsung ngebersihin, langsung meluk aku, terus kalau bilang kayak besok sembuh ya gitu. Momen paling berkesan. Di saat anak mama ini udah jadi ibu, ngerasa lelah banget, mungkin ngerasa capek tentang semua hal yang sudah dilalui. Dan kalau telepon memang berusaha untuk tidak mengabarkan hal-hal yang bikin sakit, bikin mama kepikiran. Dan momen-momen yang paling senang, paling berharga itu kalau kita ketemu, Mida sama mama ketemu, bisa main bareng sama Juna. Semoga masih banyak waktu ya Ma buat kita bareng. Ibu sendiri itu orangnya lumayan keras. Dulu waktu kecil itu selalu bilang kalau misalkan Nanda harus jadi anak yang pintar, harus rajin belajar, dan harus bisa langkahnya sama dengan orang lain. Walaupun dulu kita banyak kekurangan, kita pernah berada di titik terbawah, tapi kata ibu, you must to be a great woman gitu. Jadi untuk menjadi wanita mandiri, dia selalu ngajarin aku. Lumayan penting sosoknya untuk aku karena banyak lika-liku juga, sering juga marahan, sering juga ya canda gitu, tapi kadang suka jengkel juga sih dengan kadang omelan-omelan yang ibu itu kalau ngomel lumayan pedes gitu, karena tadi udah basicnya orangnya lumayan keras juga, tapi sebenarnya ibu itu lembut. Dia itu orangnya sosok yang lembut, cuman harus mendidik anak itu dengan cara yang cukup keras menurut aku gitu. Oke. Ibuku itu ibu yang menurut aku pribadi itu ibu yang benar-benar super power banget sih. Kayak beliau bisa membagi mana pekerjaan, mana urusan rumah tangga, terus belum lagi masalah organisasi, karena kebetulan ibuku juga berkecimpung di dunia organisasi profesi. Kemudian yang menurut aku pribadi untuk menyeimbangkan ketiganya itu bener-bener susah banget, apalagi aku pribadi juga ngerasain wah susah banget nih jadi ibu gitu kan. Ya mungkin itu aja sih. Terus dan apa ya, ibu itu
kadang kalau misalnya lagi kondisi drop, lagi benar-benar kondisi di titik terlemahnya itu bukan bisa-bisanya kayak bisa bener-bener bisa mengcoverage semuanya gitu loh, kayak bener-bener cover semuanya, kayak it's fine, nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa, tetap bisa mengkondisikan gimana sih di hadapan aku pribadi sebagai anak, kemudian ke bapak dan juga ke yang lainnya. Jadi benar-benar orang yang kuat banget. Mama itu pelindung bagi anak-anaknya. Beliau nggak pernah ngeluh tentang apapun yang beliau hadapi. Masalah terbesar pun beliau nggak pernah ngeluh, nggak pernah menampakkan sisi rapuhnya di hadapan anak-anaknya. Walaupun sebenarnya beliau rapuh, beliau selalu menguatkan diri biar anak-anaknya juga kuat. Dan mama sebagai apapun, sahabat, guru, tauladan, semuanya, mama itu contoh buat anak-anaknya. Gimana ya cara menceritakannya? Gak bisa skip ya ini mas. Ibu saya tuh gimana ya? Ibu saya orang yang cerewet, sering ngomel, tapi dia sangat perhatian sama anak-anaknya. Kemarin sempat ada masalah di keluarga pun, ketika dia berada pada posisi paling rendah, dia masih bisa menjaga psikis anak-anaknya. Dia masih memperhatikan kondisi kedua anaknya. Jadi bagi saya sosok ibu yang dapat saya deskripsikan adalah seperti setengah malaikat kalau bagi saya. Ibu saya itu bagi saya adalah, benar kata-kata orang, ibu itu adalah malaikat yang tidak bersayap. Setiap kali ada masalah yang bisa melegakan hati, saya hanya bisa curhat kepada ibu saya. Semua apapun itu masalahnya. Sosok ibu itu tidak bisa digantikan oleh siapapun, baik itu teman dekat, adik kandung, kakak kandung, siapapun, saudara, teman, tidak bisa menggantikan sosok ibu. Jadi bagi saya, ibu itu adalah segalanya. Tujuan hidup saya adalah pada ibu saya. Saya berjanji tidak akan mengecewakan ibu saya dan bapak juga. Saya, ibu itu sangat berarti. Dunia ini tanpa ibu bagi saya tidak berarti. Semangat saya, tujuan hidup saya hanya untuk ibu. Arti ibu untuk aku, ibu itu ibarat malaikat buat aku sih. Ibarat jadi apa ya, malaikat dan juga jadi tambatan hati pertama mungkin ya buat aku. Karena di setiap waktu aku selalu mencurahkan semuanya ke ibu. Masalah hidup, masalah mungkin aku lagi putus asa, lagi seneng, pasti larinya ke ibu. Kalau ditanya arti ibu, menurut saya ibu itu segala arti. Jadi segalanya, segala hal yang baik-baik itu artinya ibu saya. Seperti itu. Mama itu pahlawannya Vida. Nggak akan pernah terganti.
selalu ada di samping Vida, di belakang Vida, di depan Vida. Pun walaupun itu Vida ngelakuin hal yang salah, Mama selalu dukung. Mama pokoknya nggak pernah terganti, Ma. Kalau ibu itu ya ibu yang terbaik sih, maksudnya menurut aku kayak ya sampai saat ini dia yang udah ngajarin aku gimana jadi seorang wanita yang mandiri. Terus ibu juga ngajarin gimana sih kalau misalkan kita hidup sendiri di tempat yang nggak ada sama sekali keluarga gitu. Terus malam lagi ngapain? Ibu lagi nyetrika jadi hitam. Oh, Banyak sudah. ibu selamat hari ibu untuk besok. Apa nak? Selamat hari ibu. Selamat hari ibu. Besok. Tapi mbak mau ngucapin sekarang kok. Nanti besok lupa. Terima kasih atas mereka. Makasih ya Kak ya. Ya, Jadi kemarin yang ngucapin apa? Cepet aja. tunggulah nanti. Main-main aja kok ibu. Ya, Main-main. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, selamat hari Ibu. Iya, Tiap hari ya. tiap hari. Cuma kan, ya, Ibu maunya aduh mau nangis kan, nggak bisa. mau ngucapin kok. Mana hadiahnya? Udah kemarin buket bunga. Mana makan-makan? Banyak pulang, kalau ngucapin itu langsung pulang, dipeluk, video. Iya besok Sabtu ulang ya. Udah ece. Enggak lah, kan katanya hari Ibu tiap hari. Gimana sih? Ya tidak perlu. Iya. Iya, ya udah. Ya bilang apa sih Kak? Lagi sama teman-teman. Udah ya, Mas, di kampus ini. udah sempat main sholat Udah. Zuhur kan? sama belum? Iya, di sini. Mami sama. Iya. Jaga kesehatan, jaga KIMU, menjaga iman, Jaga akhlak. Iya. Iya. pakai masker nggak itu? Ya kan cuma satu orang. Gimana sih? Pakai masker deh. Iya. Iya, nanti habis ini langsung pakai masker. Ya. Ya. Hati-hati ya. Ya. Jaga diri. Nggih, iya. Ya, assalamualaikum. Salam buatnya. Ya, nanti tak sampaikan. Ya. Assalamualaikum. Kenapa deh? Ma, Halo, Kak? lagi apa?
Lagi apa? Lagi bersyukurnya ya. Gimana? Sehat? Sehat toh? Mama sehat? Apa nangis? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Suara aja ya? Iya, kenapa nangis? Ya suara aja. Ya, suara aja jangan video call. Halo? Loh, kok malah mati? Bukan telepon dia. Assalamualaikum. Kenapa? Maafin Vida ya, Ma. Kenapa? Maafin aja. Maafin, sayang? maafin Vida, belum bisa jadi yang mama pengenin. Maafin Vida dulu sering bandel. Vida mau ngucapin selamat hari ibu buat mama. Ya sayang, makasih ya. Iya, mama sehat-sehat ya, Mbak. Iya. Mama jangan banyak pikiran. Kalau anak-anaknya mama bandel, nggak usah banyak dipikir. Anak-anaknya mama tuh udah gede-gede. Mama nggak usah mikir. Mama udah mikir sehatnya mama aja. Kalau Vida, Mbak Afi, Nia ada masalah, mama nggak usah terlalu mikir. Iya, tapi Lia belum nikah, jadi masih tanggung jawab mama. Iya. Iya. Kalau kalian kan udah nikah, kalau Abi tanggung jawab masih jawab Firda, tanggung jawab diri sendiri. Itu hati-hati ya. Iya, Ma. Pokoknya mama sehat-sehat. Pokoknya nggak boleh mikir berat karena masalah siapapun, masalah Vinda, masalah Mbak Afi, masalah Nia, nggak usah dipikir berat-berat. Ya doain mama sehat ya. Ya, maafin Vinda ya, Ma. Iya. Kamu nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Benar. 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 Iya. Jadi nanti cuma karena mau ngucapin. Iya. Benar nggak ada apa-apa? Benar. Benar nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa kok. Nggak. Ya. Udah dulu ya, Ma. Kamu jaga. Ya, kamu jaga kesehatan ya. Iya. Jaga juga ya. Iya. Juga. Ya. Iya. Ya udah. Iya. Udah dulu ya, Ma. Iya. Iya. Assalamualaikum. Jadi ya, waalaikumsalam. Oke, Mbak sehat. Oke, Mbak sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Bu, udah ngucapin selamat hari Ibu. Ayo sehat-sehat kayak Abah juga. Makasih Bu, sampuna kayak Abah juga. Maaf kalau nanya perbuatan yang mungkin kurang. Kok yuk sehat-sehat selalu. Halo?
Dadah ibu. Ya nggak usah indah. Itu juga dulu. Yang paling sering dibilang oleh ibu pada saya karena saya anak rantau, jadi yang paling sering dibilang ialah nak jaga kesehatan, jangan sampai sakit, jaga pola makan, dan yang paling sering diganti karena saya anak perempuan, jangan pulang malam. Kalimat yang saya ingat itu kalau ibu saya selalu ngomong apapun yang dilakukan orang terhadap kamu, jangan pernah beri balasan yang buruk. Sekalipun dia jahat sama kamu, kamu harus balas yang baik. Itu aja sih kalau pesan dari ibu saya, sama ibadahnya jangan lupa. Firda udah gede, Firda udah jadi ibu. Harus bisa jadi contoh buat Juna. Harus bisa kuat buat Firda sendiri dan buat Juna. Dan yang pasti Firda nggak boleh sakit, harus jaga kesehatan, karena kalau Firda sakit Firda bakal susah merawat Juna. Itu Kalimat yang paling banget aku inget itu cuma satu sih, jaga sholat. Udah itu doang. Kayak sebagai pengingat gitu. Karena di masa muda ini bahkan aku pribadi kadang suka lupa sholat karena kesibukan gitu. Dan Kalimat yang saya ingat itu kalau ibu saya selalu ngomong apapun yang dilakukan orang terhadap kamu, jangan pernah beri balasan yang buruk. Sekalipun dia jahat sama kamu, kamu harus balas yang baik. Itu aja sih kalau pesan dari ibu saya, sama ibadahnya jangan lupa.